Itu jauh lebih sederhana untuk Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Melalui imitasi, mereka berhasil mempertahankan penampilan muda mereka, tetapi penampilan mereka berubah. Misalnya, mata Tang Wutong menjadi lebih kecil, dan rambutnya yang biru kemerahan berubah kecoklatan, warna rambut yang umum di Kekaisaran Sun Moon. Beberapa perubahan kecil juga membuatnya terlihat lebih biasa. Meskipun dia masih terlihat lembut, dia tidak menggairahkan seperti sebelumnya. Dubusi tersenyum ketika dia melihat bagaimana mereka terlihat. Dia berkata, "Tidak buruk, ayo pergi." Setelah berjalan keluar dari lorong gelap, mereka tidak perlu menghindari alat pengintai jiwa biasa karena kamuflase. Mereka dengan benar berjalan ke jalan-jalan dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Radiant City sangat makmur. Sejak Kekaisaran Sun Moon menduduki 2/3 dari tanah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran mengkonsolidasikan posisinya di Kekaisaran lebih jauh. Singgasananya sekarang sangat stabil, terutama setelah Zhou Zi memberinya seorang putra mahkota. Su Tianran dan Zhou Zi menamai putra mereka Su Yunhan. 1 bulan setelah kelahirannya, ia dinamai putra mahkota. Untuk sebuah kerajaan, pangeran mahkota mewakili masa depannya. Selanjutnya, Su Tianran dinonaktifkan. Ini membuat putra mahkota semakin penting. Sejak putra mahkota dinamai, beberapa keraguan yang datang dari keluarga kekaisaran menghilang. Su Tianran akhirnya dihormati sebagai kaisar. Zhu Zi juga sangat dicintai oleh warga Kekaisaran Sun Moon. Kisah bagaimana dia menjadi permaisuri menyebar luas. Dia hanya seorang warga sipil biasa yang diselamatkan oleh Su Tianran ketika dia masih seorang putra mahkota. Setelah itu, dia melukai dirinya sendiri dengan serius untuk menyelamatkannya, yang menyentuh hatinya. Akhirnya, dia menjadi ratu. Dengan bantuan Su Tianran, Zhu Zi perlahan mengungkapkan bakatnya yang luar biasa dalam urusan militer. Setelah Su Tianran naik ke tahta, ia mengumpulkan pahala dan menjadi marsal dari 3 tentara, memimpin pasukan Kekaisaran Bulan Matahari dalam dominasinya atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di dalam Kekaisaran Sun Moon, cerita yang menyebar adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sepenuhnya dianeksasi jika bukan karena fakta bahwa Zhu Zi sedang hamil, dan harus kembali ke Kekaisaran untuk merawat bayinya. Zhu Zi juga dikenal sebagai Dewi Perang. Di beberapa daerah, dia bahkan lebih menonjol daripada Su Tianran. Tidak diragukan lagi, segala sesuatu tentang Zhu Zi sengaja menyebar di bawah perintah Su Tianran. Pertama, itu adalah sarana untuk menebus kesalahannya. Kedua, Su Tianran dinonaktifkan dan tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Dia membutuhkan seseorang yang dia percayai untuk melakukan tugas untuknya. Zhu Zi adalah seorang wanita. Jika dia ingin menjadi pusat perhatian, dia harus lebih mulia. Inilah sebabnya mengapa Su Tianran melakukan begitu banyak untuk memastikan bahwa dia bersinar sebanyak mungkin. Tentu saja, ada satu alasan lagi mengapa dia didorong ke pusat perhatian. Ini karena dia telah mendapatkan pengakuan dari tentara Kekaisaran Sun Moon. Dalam beberapa perkelahian, dia menunjukkan bakatnya, dan memenangkan banyak jenderal. Setiap kali dia terlibat dalam perkelahian, Kekaisaran Sun Moon selalu membuat kemajuan. Ketika dia kembali ke Kekaisaran, segalanya berubah di garis depan. Dia telah mendapatkan reputasinya sebagai Dewi Perang. Setelah menetap, Huo Yuhao memberitahu tubuh Douluo sebelum membawa Tang Wutong keluar untuk berkeliaran di jalanan. "Yuhao, bukankah kamu akan bertanya pada tubuh Douluo tentang tujuan sebenarnya dari misi ini?" Tang Wutong bertanya padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Mengapa saya harus bertanya jika dia tidak ingin memberitahu? Saya pikir kita bukan satu-satunya yang gelap. Banyak Douluo berjudul dalam misi ini mungkin tidak tahu tujuan sebenarnya dari misi ini. Hanya tubuh Douluo dan Surgawi Sun Douluo yang tahu." Petik 2. Mentalitas saya berbeda dari sebelumnya. Saya tidak kenal takut di masa lalu. Lalu, aku tidak memilikimu di sisiku. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan Anda. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan Anda di sisiku, misi terbesar saya adalah membawa Anda kembali dengan selamat. Saya juga berharap untuk kembali dengan selamat bersama Anda. Cukup, itu sebabnya saya tidak menyelidiki terlalu banyak.
Mengapa saya harus membawa lebih banyak masalah pada diri saya sendiri? Petik 2. Tang Wutong berhenti di jalurnya. Saat Huo Yuhao memegang tangannya, dia juga secara alami berhenti. Tang Wutong menatapnya, dan sepertinya ada sesuatu di matanya. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah kamu tersentuh?" Petik 2. Tang Wutong mengangkat tangannya dan membelai wajahnya. "Yuhao, kamu sudah matang." Huo Yuhao meraih tangannya. "Kamu telah memulihkan ingatanmu kali ini dan kembali ke sisiku. Saya sudah memikirkan banyak hal dengan jelas. Saya tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Saya juga tidak peduli dengan reputasi saya. Anda adalah hal terpenting di hati saya. Selama kamu ada di sisiku, jadi bagaimana jika aku kehilangan dunia?" Petik 2. Saya bekerja tanpa lelah dalam kultivasi saya dan meningkatkan diri saya dengan harapan saya bisa melindungi Anda dan orang-orang yang saya cintai dengan lebih baik. Wutong, aku mencintaimu. Petik 2. Huo Yuhao sangat tenang. Begitu pula pandangannya. Namun, kata-katanya itulah yang membuat Tang Wutong menangis sedikit, dan dia dengan lembut ditarik ke pelukannya. Aku juga mencintaimu, Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao tidak berani memeluknya terlalu erat. Dia tidak takut diserang oleh segel, tetapi takut menarik perhatian jika dia memicu itu. Mereka hanya berpelukan dengan lembut. Namun, hatinya masih terasa sangat hangat. Pada saat ini, keributan terdengar di jalanan. Prajurit lapis baja sepenuhnya berlari mendekat. Semua prajurit ini sangat tinggi dan besar. Ketika mereka berlari, mereka tampak sangat mendominasi. Mereka sama sekali tidak berusaha menghindari siapapun. Mereka yang tidak bisa bereaksi dalam waktu terjatuh. Tang Wutong dan Huo Yuhao juga ada di jalanan, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan kecepatan luar biasa mereka saat ini. Huo Yuhao hanya bisa membalikkan tubuhnya dan memblokir Tang Wutong. Pada saat yang sama, dia mendorongnya saat mereka keluar dari jalan para prajurit. Tentara yang berlari di depan mengetuk punggung Huo Yuhao. Kekuatan yang dihasilkan tidak melakukan apapun untuk mengkhawatirkan Huo Yuhao. Namun, dia masih terhuyung beberapa langkah ke samping. Dia bahkan mengerang. Aktingnya kelas atas. Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia berkata, "Orang-orang ini benar-benar pembasmi pesta." Tang Wutong terkekeh dan berkomentar, "Ini bukan efek segel ayahku." Para pengamat di jalanan juga tidak senang. Tentu saja, mereka tidak terlalu berisik dengan keluhan mereka. "Ini pengawal kekaisaran lagi. Mereka memberontak. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Baru-baru ini, Yang Mulia ingin menyelenggarakan upacara pengorbanan besar. Pengawal kekaisaran ini telah keluar dari istana pada banyak kesempatan, dan kitalah yang menderita karenanya." Petik 2. Pengawal kekaisaran. Huo Yuhao menyipit. Di Kekaisaran Sun Mun, keluarga kekaisaran memegang kekuatan terbesar. Di antara mereka, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion secara alami adalah yang terkuat. Mereka juga disebut Legion Insinyur Jiwa Pengadilan Kekaisaran, dan merupakan yang terkuat di antara tangan yang melindungi bangsa. Imperial Palace of Consecration, juga dikenal sebagai lembaga penelitian, adalah berikutnya. Adapun seberapa kuat Kekaisaran Sun Mun, tidak ada yang tahu sepenuhnya. Akan ada upacara pengorbanan besar. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa membunuh Su Tianran hampir tidak mungkin setelah memasuki kota Radiant. Su Tianran mengendalikan kekuatan inti Kekaisaran Sun Mun sekarang. Bagaimana mudah membunuhnya? Setelah berbelok di sepanjang jalan dan menyantap makanan, Huo Yuhao membawa Tang Wutong kembali ke penginapan mereka. Begitu mereka masuk, dia mendengar suara Dubusi. Huo Yuhao meminta Tang Wutong untuk kembali ke kamar mereka terlebih dahulu. Dia datang ke kamar Dubusi. Dubusi berada di kamar sendiri. Dua lainnya yang berjudul Douluo dari Body Sect juga memiliki kamar sendiri. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Dubusi mengangkat tangannya. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup oleh cahaya hijau redup. Jika seseorang tidak cukup jeli, mereka tidak akan dapat mendeteksi perbedaan apapun. Namun, Huo Yuhao ngeri menemukan bahwa deteksi spiritualnya telah diisolasi kuat. Pada tingkat dan kultivasi Dubusi, jiwa dan kekuatan rohaninya hampir sepenuhnya menyatu. Dia seperti Penatua Suan sebelumnya,
satu langkah dari menjadi Douluo utama. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki pil keberuntungan Qiankun untuk membantunya. Selain itu, dia terluka parah sebelumnya. Butuh waktu sebelum dia bisa menyelesaikan langkah terakhir itu. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan sesuatu saat keluar? Du Buxi bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, semuanya normal di Radiant City. Alat pengintai jiwa di kota telah mencakup hampir seluruh kota. Namun, lebih banyak alat pengintai jiwa diarahkan ke luar kota daripada di dalam kota. Upacara pengorbanan agung memang sedang berlangsung. Semuanya sesuai dengan informasi yang kami berikan. Petik 2. Du Buxi mengangguk dan menjawab, Yu Hao, kami memiliki misi lain selain membunuh Su Tianran. Apa? Huo Yuhao terkejut ketika dia menatap Du Buxi. Meskipun dia sudah menyimpulkan itu, dia masih heran ketika Du Buxi menyebutkannya. Dia tahu persis apa artinya ini. Itu pengakuan Du Buxi tentang dia. Namun, pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Du Buxi menyeretnya ke misi ini. Huo Yuhao mulai menyesal telah datang. Dia terlalu muda. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melakukan dengan sangat baik selama ini, Du Buxi tidak akan mengenali kemampuannya. Jika itu tidak terjadi, dia tidak akan terikat pada misi sampingan ini. Huo Yuhao terus bertindak tertegun ketika dia bertanya, apa misi lain yang ada? Apakah Anda berbicara tentang pemboman gudang amunisi? Petik 2. Du Buxi menggelengkan kepalanya dan menjawab, membom gudang amunisi mereka hanya cara kami untuk menarik perhatian mereka. Bahkan, Anda tidak bisa membayangkan betapa dijaga ketatnya mereka. Itu sebabnya kita hanya perlu menciptakan kekacauan dengan mengebom mereka. Setelah itu, kami akan mencoba membunuh Su Tianran. Di saat yang sama, ada misi lain. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, ada misi lain. White Tiger Duke tidak memberitahuku apa-apa. Petik 2. Du Buxi berkata, itu karena misi penting ini seharusnya diselesaikan oleh Surgawi Sun Douluo dan saya sendiri. Hanya kita berdua yang tahu tujuan sejati kita. Deteksi spiritual Anda sangat kuat. Itu sesuatu yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Jangan khawatir, kami tidak akan memberi Anda tugas yang paling sulit. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami berharap Anda dapat menerima kami ketika kami menyelesaikannya, tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal. Tugas Anda adalah memastikan bahwa Douluo berjudul yang terlibat dalam misi ini dapat lolos dengan sukses. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa dia tidak perlu terkena bahaya. Kekaisaran Sun Moon adalah sarang singa. Jika bahkan Du Buxi begitu bijaksana, itu menunjukkan betapa sulitnya misi yang akan datang. Yang terbaik adalah dia tidak perlu langsung menjadi bagian dari itu. Sedangkan untuk menerima mereka, itu yang bisa dia lakukan. Memastikan bahwa kekuatan ketiga kerajaan di benua Douluo asli dipertahankan sangat penting dalam menghentikan kekaisaran matahari bulan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melarikan diri. Huo Yuhao setuju tanpa ragu-ragu. Du Buxi senang, dan dia tersenyum. Baiklah, kita akan merencanakan rute pelarian. Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima kami dari rute ini. Apakah kami berhasil atau tidak, Anda harus membantu semua orang yang kembali. Setelah kami bertemu dengan Anda, keamanan kami akan berada di tangan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak langsung setuju saat ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Du Buxi tidak segera mengungkapkan rute pelarian. Sebaliknya, dia merogoh sakunya dan mengambil sebuah buku kecil sebelum menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Sayang sekali kamu bertemu dengan Muen, bukan aku. Saya memberi Anda buklet ini. Anggap itu sebagai hadiah untuk membantu kami saat ini. Petik 2. Buklet itu seukuran telapak tangan, tetapi Huo Yuhao heran mengetahui bahwa itu sangat berat ketika dia menerimanya. Beratnya setidaknya 5 kg. Buklet itu adalah emas redup. Ada 4 kata yang ditulis dengan indah di sampulnya, rahasia tubuh. Huo Yuhao tertegun ketika melihat 4 kata ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Du Buxi, tetapi hanya melihat tatapan lembut di matanya. Penatua,
Aku tidak bisa menerima ini. Itu juga, Huo Yuhao tanpa sadar melewati buklet itu kembali. Dubusi melambai padanya dan menolak untuk mengambil buklet kembali. Dia dengan tenang berkata, apakah Anda tahu berapa banyak sekte tubuh telah menderita selama pertarungan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bulan Matahari di perbatasan? Hampir 2/3 dari elit di sekte tubuh telah mati, termasuk beberapa guru jiwa kita yang paling berbakat dari generasi muda. Sekte tubuh hanya masih ada karena saya selamat. Namun, begitu aku mati, sekte tubuh akan lenyap bersamaku. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Di masa lalu, saya terlalu mementingkan diri sendiri dan percaya diri. Ketika kami diam-diam menyerang Kekaisaran Bulan Matahari, kami bahkan memberikan pukulan besar ke aula Virtues. Kemudian, saya sangat yakin bahwa kami bisa berurusan dengan mereka. Namun, itu tampak seperti lelucon sekarang. Aku seperti katak di sumur. Saya kehilangan relevansi saya, yang menyebabkan kehancuran kami. Namun, saya percaya bahwa sekte tubuh masih bisa bertahan. Semua master jiwa di sekte tubuh secara unik berbakat. Jiwa bela diri Anda juga jiwa tubuh. Anda harus bisa merasakan perbedaan antara jiwa bela diri dan jiwa tubuh. Petik 2. Kami jauh lebih berbakat daripada tuan jiwa biasa, dan kami bisa memahami hal-hal dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk melengkapi perpaduan jiwa dan kekuatan spiritual kita dengan lebih mudah. Dalam hal kemampuan, kita jauh melampaui para penguasa jiwa jahat yang tidak memiliki masa depan. Namun, kami kalah. Tapi kami tidak kalah dalam hal bakat atau kemampuan, tetapi visi kami. Itu kesalahan saya. Itu sebabnya saya harus melakukan sesuatu untuk sekte tidak peduli apa. Petik 2. Buklet ini berisi banyak rahasia jiwa tubuh. Ini juga koleksi paling penting di sekte tubuh. Hanya tubuh Douluo yang dapat mewarisi buklet ini. Saya meminjamkannya untuk Anda sementara waktu. Jika saya selamat dari misi ini, kembalikan kepada saya. Jika saya mati, kirimkan ke Shrek Academy dan minta Akademi untuk mengembalikannya ke Body Sect. Sementara itu, saya mengizinkan Anda untuk membaca isinya. Petik 2. Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak hanya melakukan ini untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, saya berharap untuk memuliakan jiwa-jiwa tubuh lebih jauh. Meskipun Anda adalah murid Nguyen, itu tidak menghilangkan fakta bahwa Anda memiliki jiwa tubuh. Ketika jiwa tubuh Anda menjadi lebih kuat, Anda akan menjadi tubuh Douluo. Apakah Anda mau atau tidak, itu adalah kebenaran. Jika sekte tubuh lenyap di masa depan, tolong bantu saya untuk mewariskan warisan dan melestarikan semangat sekte ketika Anda bertemu seorang guru jiwa dengan jiwa tubuh di masa depan. Anggap itu sebagai pembayaran untuk membaca isi buklet ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolaknya? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao masih tenggelam dalam pikiran ketika dia berjalan keluar dari kamar Dubusi. Ya, dia tidak senang hanya karena dia telah mendapatkan rahasia tubuh. Dari kata-kata Dubusi, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi baik. Selain itu, sepertinya dia adalah satu-satunya yang berpikir bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Jelas terasa seolah dia mempercayakan buku itu kepada Huo Yuhao. Dia tidak hanya mempercayakan buku itu. Dia mempercayakan seluruh sekte tubuh. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Huo Yuhao duduk di kursi dan membuka buku itu. Tang Wutong datang ke sisinya. Ketika dia melihat kata-kata rahasia tubuh, dia juga heran. Huo Yuhao memberitahunya apa yang Dubusi katakan kepadanya dengan tenang. Setelah dia selesai, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi selesai. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia setuju dengan Tang Wutong. Jika bahkan Body Sect berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pemimpin sekte mereka harus mempercayakan seluruh sekte kepada Huo Yuhao, itu pasti berarti bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan hancur. Begitu garis pertahanan terakhir mereka jatuh, seluruh kekaisaran akan lenyap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan selama mungkin.
Dari kata-kata tubuh Douluo, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa setengah dari elit kekaisaran jiwa surgawi telah terbunuh ketika kekaisaran Sun Moon pertama kali menginvasi Heaven Do City. Mereka sekarang benar-benar lumpuh. Meskipun Dubushi tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya dari misi ini, sepertinya misi ini sangat penting, mengingat dia tampaknya memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Namun, mungkin juga dia sedang mencoba untuk melakukan satu pukulan terakhir ke kekaisaran Sun Moon sebelum dia meninggal. Huo Yuhao membuka halaman pertama buku itu. Bahan yang digunakan untuk membuat buku ini tidak diketahui. Tidak hanya berat, tetapi juga sangat sulit. Halaman pertama tidak mengandung isi buku. Itu adalah selembar kertas yang dimasukkan ke dalam buku. Saya telah memerintah sekte ini selama lebih dari 200 tahun, tetapi sekarang saya yang telah menghukum sekte ini. Ini adalah kesalahanku. Keangkuhan saya telah menyebabkan sekte ketinggalan zaman. Seseorang pasti akan ditinggalkan jika dia ketinggalan zaman. Namun, ini seharusnya tidak terjadi pada sekte tubuh. Jiwa tubuh adalah karunia yang saleh. Sangat disayangkan bahwa saya tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan waktu lagi. Siapapun dari sekte tubuh harus ingat bahwa alat jiwa adalah masa depan. Di masa depan ini, kita harus bisa menonjol. Kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa akan membuat dunia tercengang. Dubushi. Petik 2. Setelah membaca kata-kata ini, Huo Yuhao merasakan lebih banyak tekanan. Mengingat identitas dan status Dubushi, dia benar-benar mengatakan kata-kata memfitnah seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah ditakdirkan untuk terjadi. Namun, beberapa kalimat terakhir membuat Huo Yuhao terpana. Itu ada hubungannya dengan kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa. Bukankah ini arah yang saya dan Guru Suan temukan? Kami punya rencana baru karena jalur baru ini. Ya, jiwa-jiwa tubuh memungkinkan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Lebih penting lagi, bagian tubuh tertentu dari seorang guru jiwa akan menjadi lebih kuat jika bagian itu adalah jiwa tubuh. Singkatnya, jika jiwa bela diri master jiwa adalah tangannya, dia akan dapat menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat menggunakan tangannya. Itu seperti mata Huo Yuhao. Dalam kasusnya, matanya mampu menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat. Dubushi tahu seperti apa masa depan itu nantinya. Namun, seperti yang dia sebutkan, dia sudah terlambat menemukannya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Huo Yuhao dengan lembut mengeluarkan kertas itu dan melihat bahwa halaman depan buku itu bertuliskan kata-kata karunia ilahi. Ada paragraf kata di bawahnya. Manusia adalah hadiah dari para dewa. Mereka mempertahankan kecerdasan para dewa. Di antara manusia, ada orang-orang yang menjaga kekuatan ilahi para dewa. Petik 2. Sekte tubuh dengan jelas memperlakukan jiwa-jiwa tubuh sebagai hadiah yang saleh. Meskipun Huo Yuhao tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan seperti itu, sekte tersebut harus memiliki alasan sendiri, karena itu adalah warisan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao menyipitkan mata dan terus membaca. 5 hari kemudian, suasana di Radiant City terasa jelas lebih serius dan mengesankan dibandingkan dengan yang normal. Dini hari, kota yang biasanya ramai menjadi sangat sunyi. Terlepas dari beberapa toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, sebagian besar toko memilih untuk berhenti berbisnis untuk hari itu. Ini karena itu adalah hari upacara pengorbanan besar. Kaisar Kekaisaran Sun Moon, Su Tianran, akan berada di pinggiran kota untuk menghadiri upacara. Dia akan memberi penghormatan kepada langit dan bumi, serta leluhur Kekaisaran Bulan Matahari. Wilayah Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang pesat dalam waktu singkat setelah Su Tianran naik tahta. Upacara ini lebih merupakan upacara untuk memamerkan prestasinya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan semua orang untuk bersiap-siap pada hari dia memerintah seluruh benua. Persiapan untuk upacara pengorbanan agung ini telah berlangsung selama berbulan-bulan. Banyak sumber daya, termasuk pekerja, uang dan bahan, digunakan untuk upacara ini. Banyak warga mengalir keluar kota pada dini hari. Mereka datang ke pinggiran dan bersiap untuk menyaksikan dimulainya upacara yang mulia ini. Di jalan-jalan utama kota Radiant, para prajurit mengenakan helm saat mereka berdiri di samping.
Seluruh tempat itu dijaga ketat. Aura yang intens dan khusyuk memenuhi seluruh kota. Warga melanjutkan ke pinggiran selatan secara teratur di bawah mata tentara. Upacara ini sangat luar biasa. Untuk itu, Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan pasukan lebih dari 100.000 orang. Di pinggiran selatan, sebuah altar pengorbanan besar telah dibangun setengah bulan lalu. Altar adalah platform yang berbentuk aneh. Sisi kiri berbentuk lingkaran, sedangkan sisi kanan seperti bulan sabit. Arti penting dari desain semacam itu berkaitan dengan matahari dan bulan, yang melambangkan kekaisaran bulan matahari. Altar pengorbanan melingkar itu luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, dan tingginya mencapai 100 kaki. Itu benar-benar terbuat dari granit. Bahkan ada platform 6 lantai di atas platform asli. Setiap cerita dari platform ini berbentuk persis seperti platform aslinya, hanya saja ukurannya semakin kecil. Platform di atas hanya berukuran 1000 meter persegi. Dari bawah ke atas, warna platform masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, nila, biru dan ungu. Mereka mewakili warna pelangi, dan menandakan segala sesuatu di langit dan bumi. Ada total 8 tangga batu di sekitar altar pengorbanan. Mereka semua menuju ke puncak. Altar ini tidak hanya digunakan satu kali. Itu diturunkan dari generasi ke generasi, dan satu-satunya tujuan adalah untuk memberi penghormatan kepada surga. Altar itu dijaga ketat. Ada formasi jiwa di masing-masing dari 4 arah mata angin. Meskipun skala formasi jiwa tidak sebesar seperti Legiun Insinyur Jiwa mereka, formasi jiwa ini dibangun oleh Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion. Teknologi yang digunakan adalah yang paling canggih saat ini. Dari 100.000 tentara pria yang dikerahkan untuk upacara ini, 40.000 penjaga mezbah. Sisanya ditempatkan di tempat lain. Sebagian besar prajurit bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Langit sudah mulai berubah cerah. Matahari bersinar di altar agung yang megah, yang memancarkan cahaya pelangi. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ketujuh altar yang digabungkan mencapai ketinggian total 100 kaki, yang jauh lebih tinggi daripada gedung pencakar langit tertinggi di Radiant City. Itu pasti menjadi salah satu struktur simbolis kekaisaran bulan matahari di masa depan. Di bawah perintah tentara, warga berkerumun di sekitar altar sampai hampir tidak ada ruang yang tersisa. Ada lebih dari 20 juta warga di Kekaisaran Sun Mun. Mereka membentuk inti dari kekaisaran. Bahkan jika tidak ada 10 juta orang di sini untuk menonton hari ini, masih ada beberapa juta. Seluruh tempat itu padat penduduk saat ini, dan sulit untuk melihat ujung lautan manusia. Waktu upacara ditetapkan sekitar pukul 9 pagi. Energi dari matahari adalah yang terkuat saat itu, dan itu menandakan kenaikan terus-menerus kekaisaran Sun Mun di masa depan. Di kejauhan, sekelompok mengenakan kuning cerah perlahan-lahan berjalan menuju altar pengorbanan dari Radiant City. Ketika kelompok ini lewat, para prajurit membuka jalan bagi mereka. Di depan, ada sedan naga besar yang dibawa oleh 1024 orang. Sedan itu dilapisi sutra satin, dan ada gambar naga terbang bersulam sutra. Namun, gambar matahari dan bulan disulam di posisi paling inti sedan. Ini adalah sedan naga Su Tianran. Pada saat ini, Su Tianran duduk di sedannya. Dia mengenakan mahkota 9 naga, emas keunguan di kepalanya, dan mengenakan jubah brokat elegan yang hanya cocok untuk kaisar kekaisaran bulan matahari. Chu Zi, yang duduk di sampingnya, juga mengenakan jubah istana berwarna kuning cerah yang sangat elegan. Dia tersenyum di wajahnya, dan hiasan kepalanya dihiasi dengan permata paling mahal. Tirai di sekitar sedan dinaikkan, sehingga semua warga bisa melihat pasangan paling kuat di dunia. Hidup mulia. Para prajurit mengangkat senjata mereka dan menyapa Su Tianran pada saat bersamaan. Tiba-tiba, semua warga berlutut ke arah sedan pada saat bersamaan. Su Tianran tampak sangat bermartabat saat dia duduk di sedan. Dia juga merasa sangat bangga pada dirinya sendiri pada saat ini. Ketika dia kehilangan kakinya, dunianya tampak benar-benar gelap. Namun, dia sekarang adalah penguasa kekaisaran Sun Mun. Dia bahkan penguasa masa depan seluruh benua. Ketika dia melihat jutaan orang membungkuk kepadanya, Su Tianran bisa merasakan keberuntungan dan keberuntungan datang ke arahnya.
Perasaan itu ajaib. Memberi penghormatan kepada surga hanyalah sebuah tindakan, tetapi menyatukan orang-orang penting untuk menstabilkan kekaisaran. Melakukan upacara seperti itu adalah apa yang ingin dilakukan Su Tianran setelah ia naik tahta. Selama 2 tahun terakhir, 3 kerajaan di Douluo kontinen yang asli telah membuat perkembangan pesat. Mereka telah mengembangkan alat jiwa mereka dan merekrut lebih banyak tentara. Tapi bukankah itu sama untuk Kekaisaran Sun Mun? Su Tianran mendapatkan ritme yang tepat. Pada awalnya, posisinya sebagai kaisar tidak terlalu stabil. Namun, dia berdiri tegak dan memulai invasi dengan dukungan Gereja Roh Kudus. Mengapa? Itu untuk mengalihkan perhatian dari konflik internal di kekaisaran. Apakah pejabatnya mendukungnya atau tidak, mereka tahu apa yang harus dilakukan selama mereka cukup cerdas. Mengalahkan musuh mereka adalah prioritas utama. Chu Zi juga tidak mengecewakan. Dia mengandalkan akalnya dan bakat militer yang menakjubkan untuk melepaskan keuntungan penuh dari pasukan Kekaisaran Sun Mun, mendominasi Star Luo dan Heavenly Soul Empires. Pada akhirnya, ia mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun perang sudah berhenti sebelum Kekaisaran Jiwa Surgawi benar-benar diduduki, orang tidak dapat menyangkal fakta bahwa Su Tianran telah memperluas Kekaisaran Bulan Matahari. Pada titik ini, ia memilih untuk memperlambat serangannya dan memperkuat pertahanan Kekaisaran setelah mendengarkan saran Ju Zi. Sebaliknya, Kekaisaran akan beralih ke teknologi alat jiwa untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang diduduki. Pada saat yang sama, Su Tianran mengalihkan perhatiannya ke dalam. Karena prestasi yang dibuat selama perang, ada jauh lebih sedikit keberatan. Kehamilan Ju Zi dan kelahiran putra mahkota juga berfungsi untuk semakin mengkonsolidasikan posisi Su Tianran. Hanya dalam 2 tahun, dia benar-benar membungkam semua keraguannya. Dia sekarang adalah penguasa sejati kerajaannya. Namun, semua ini masih belum cukup untuk memuaskan keinginannya. Dia terlalu ambisius. Dia ingin menguasai seluruh dunia dan seluruh benua Douluo. Dia ingin membalas perang suci bahwa Kekaisaran Sun Mun telah kehilangan 4.000 tahun yang lalu. Inilah sebabnya dia ingin memberi penghormatan kepada surga. Dia ingin menggunakan upacara ini untuk memberitahu dunia bahwa benua Douluo adalah miliknya dan Kekaisaran Sun Mun. Setelah upacara ini, perang suci akan dimulai. Chu Zi diam-diam duduk di sebelah Su Tianran. Dia bisa merasakan panas dari tubuhnya. Itu bukan perubahan suhu tubuhnya, tetapi manifestasi ambisinya. Dia seperti matahari ketika semua orang memperhatikannya, melepaskan cahaya terang namun dominan dari tubuhnya. Chu Zi menyeringai di wajahnya. Setelah melahirkan, dia tampil lebih berkelas, anggun dan dewasa. Sosoknya juga menjadi lebih menggairahkan. Kulitnya yang semula mulus dan halus bahkan lebih lem chapter sekarang. Su Tianran menepuk tangan Ju Zi dan menyentaknya kembali ke akal sehatnya. Ju Zi tersenyum ketika dia berkata, "Selamat, Yang Mulia. Anda adalah Kaisar Keabadian." Petik 2. Su Tianran juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak peduli apa yang saya miliki, saya akan membagikannya kepada Anda. Apakah Anda masih tidak bahagia? Saya tidak membawa putra mahkota karena dia terlalu muda. Dia akan takut melihat begitu banyak orang. Petik 2. Chu Zi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Mengapa aku tidak bahagia? Keputusan Anda benar. Saya sudah memikirkannya." Petik 2. Su Tianran menjawab, "Sangat baik Anda mengerti. Setelah upacara selesai, saya akan mengikuti Anda untuk melihat Yun Han." Petik 2. Baik. Chu Zi mengangguk. Dia secara alami tahu mengapa Su Tianran tidak ingin membawa putranya untuk upacara ini. Ini karena dia bukan putra kandungnya. Apalagi, bagaimana jika mereka terkait secara biologis? Mengingat karakternya, dia ingin menjadi kaisar keabadian. Mimpinya didahulukan dari segalanya. Baginya, putra mahkota hanyalah alat. Tentu saja, dia juga alat. Akhirnya, sedan naga tiba di depan altar. Su Tianran berdiri dan memegang tangan Ju Zi sebelum memperlambat turun dari sedan naga. Setelah ini, mereka berjalan ke altar. Saat ini, platform bawah altar dipenuhi oleh orang-orang. Mereka yang cocok berada di altar adalah semua tokoh penting di Kekaisaran Sun Mun. Bagi mereka,
Berada di sini adalah suatu kehormatan mutlak. Sorak-sorai warga sangat meriah, sangat mencengangkan. Gelombang suara yang diciptakan oleh beberapa juta orang bergema sangat jauh. Su Tianran tersenyum di wajahnya. Chu Zi bukan satu-satunya yang bisa merasakan kilapnya. Semua orang di altar juga bisa merasakannya. Hati mereka bergetar, mereka berlutut dan membungkuk kepadanya. Mereka bisa merasakan bahwa kekaisaran matahari bulan akan memerintah seluruh benua dalam waktu dekat. Su Tianran tidak cepat, tapi dia mantap. Ketika dia mencapai platform ke-6, dia secara alami melepaskan tangan Chu Zi. Chu Zi berhenti dan menyaksikan ketika dia naik ke platform ke-7. Ya, dia adalah satu-satunya yang naik ke platform ke-7. Platform ke-7 dihiasi dengan banyak pola elegan. Arai heksagram besar memantulkan cahaya keemasan redup. Di tengah arai heksagram ini, gambar matahari dan bulan menyilaukan. Matahari itu emas, sedangkan bulan berwarna perak. Emas dan perak berpotongan dan saling melengkapi. Ada tampilan gairah yang kuat di mata Su Tianran. Ya, hanya saya, sebagai kaisar kekaisaran Sun Moon dan penguasa masa depan seluruh benua dan seluruh dunia, yang memiliki hak untuk melangkah ke platform ke-7 dari altar pengorbanan Sun Moon ini. Dia naik selangkah demi selangkah hingga mencapai pusat platform. Ketika dia berada di atas gambar matahari dan bulan, dia benar-benar tertutup dengan cahaya emas dan perak. Dering, deringan, deringan, sebuah alarm yang terdengar seperti erangan binatang raksasa terdengar. Upacara resmi dimulai. Setelah ini, total 108 petasan berangkat. Suara petasan ini bergema lebih dari 50 km. Su Tianran, yang berada di puncak altar saat ini, seperti penguasa seluruh dunia saat ini. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan mengintip ke langit. Dia berjemur di bawah sinar matahari, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan kekuatan. Bum, 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 bum terus terdengar, tetapi ekspresi beberapa orang mulai berubah. Mereka adalah orang-orang cerdas. Suara petasan itu agak aneh, mereka tampak agak terlalu keras. Di kejauhan, tampaknya ada lampu yang berkedip dari sisi timur Radiant City. Su Tianran tampaknya tidak mendengar apapun. Dia melanjutkan upacara. Semua jenis barang kurban perlahan-lahan diangkat di sepanjang sisi platform ke-7. Barang-barang ini dipilih secara khusus berulang-ulang. Petasan sudah berhenti sekarang, tapi masih ada ledakan datang dari jauh. Su Tianran menyipitkan mata dan mengerutkan alisnya sedikit. Namun, ia masih melanjutkan upacara. Dia secara bertahap berlutut dan bersujud ke surga. Dia seharusnya bangkit setelah ini dan memberikan pidato. Setelah pidatonya, akan ada serangkaian proses upacara yang rumit. Beberapa orang di platform bawah diam-diam pergi. Mereka bergerak ke timur. Meskipun kaisar tidak bisa secara pribadi pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, bawahannya bisa melakukannya. Gudang amunisi terbesar Sun Moon Empire terletak di pinggiran timur. Ada banyak peluru meriam jiwa stasioner yang tersimpan di dalamnya. Setelah mereka digunakan dalam perang, peluru meriam jiwa stasioner telah membuktikan diri sebagai yang paling efektif di medan perang. Alasan utama untuk ini adalah bahwa jangkauan efektif mereka sangat besar. Sisa rentang efektif alat jiwa agak terbatas. Hanya peluru meriam jiwa stasioner yang memiliki jangkauan efektif yang begitu besar sehingga dapat menutupi seluruh bentangan benua, meskipun itu hanya teoretis. Dengan teknologi mereka saat ini, mereka dapat ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Mereka adalah senjata mematikan kekaisaran Sun Moon. Selanjutnya, setelah ledakan besar sebelumnya dari gudang mereka di kota Radiant yang menyebabkan kerugian besar bagi kekaisaran Sun Moon, bagaimana mereka berani menurunkan penjaga mereka? Pinggiran timur, peluru meriam ditembakkan secara berurutan dengan cepat ke arah gudang amunisi. Namun, yang aneh adalah mereka sepertinya dipecat dari kekosongan. Tidak ada alat jiwa yang bisa dilihat sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan dan diam-diam berdiri di tanah yang tampaknya kosong. Namun, tanah itu sebenarnya tidak kosong. Tensuge Divine Crossbow Cannons telah dilepaskan ke efek penuh mereka di bawah penyembunyian domain imitasi dan interferensi spiritual Huo Yuhao. The Heavenly Sun Douluo dan 9 titlet Douluo lainnya berdiri bersama mereka berdua.
Jika bukan karena imitasi dan domain interferensi spiritual Huo Yuhao, serangan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Namun, itu memang menipu alat jiwa pengintai udara di langit. Setidaknya, serangan itu mencapai efek yang dimaksudkan untuk saat ini. Serangan itu berhasil dilakukan, tetapi tentu saja itu tidak menyebabkan kerusakan. Di kejauhan, penghalang kuning cerah melanda gudang. Itu telah diaktifkan pada kontak. Ketika peluru meriam yang ditembakkan oleh Suge Divine Crossbow Cannons menyentuh penghalang ini, hanya riak yang terbentuk. Suge Divine Crossbow Cannons diproduksi oleh Tangsek, sementara kerang kelas 4 yang mereka tembakkan dirancang oleh Huo Yuhao. Dia secara alami sangat akrab dengan mereka. Huo Yuhao tanpa ekspresi saat dia berdiri di sana. Dia menghela nafas dalam hatinya. Menurut rencana Dubushi, ia dan Tang Wutong akan mengucapkan selamat tinggal kepada surgawi Sun Douluo dan sisanya setelah putaran serangan pertama. Mereka harus segera mempersiapkan retret dan menerima mereka yang sedang menjalankan misi yang sebenarnya. The Heavenly Sun Douluo mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Sudah waktunya. Orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon akan tiba. Mari kita bergerak dulu. Anda berdua harus cepat mundur. Ikuti rencana semula." Petik 2. Baiklah para tetua, mohon berhati-hati. The Heavenly Sun Douluo tersenyum dan melambai. Dia membawa 9 titel Douluo lainnya pergi. Semua tubuh mereka memiliki film cahaya halus di atasnya. Setelah mereka keluar dari wilayah Huo Yuhao dan tidak lagi disembunyikan oleh tiruannya, mereka masih perlu menyembunyikan diri. Ini adalah alat jiwa penyembunyian. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat mereka pergi. Alat jiwa penyembunyian. Saya percaya bahkan Kekaisaran Sun Moon hanya dalam tahap percobaan. Saya tidak berharap ini Douluo berjudul untuk memilikinya sudah. Namun, Huo Yuhao adalah insinyur jiwa kelas 9. Segera, dia bisa tahu apa yang menjadi sasarannya. Mereka memang alat penyembunyian jiwa, tapi sepertinya hanya Titlet Douluo yang bisa mengoperasikannya dari gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan. Alat jiwa yang mereka gunakan mungkin hanya setengah jadi. Mereka hanya bisa dipertahankan secara efektif melalui undulasi kekuatan jiwa besar dari Titlet Douluo. Dibandingkan dengan tiruannya sendiri, alat-alat jiwa ini menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Saya harap mereka berhasil dengan rencana mereka. Huo Yuhao tidak punya kebiasaan membuang-buang barang. Dia dengan cepat berhenti menembakkan Suge Divine Crossbow Cannons dan menyimpannya di Starlight Sapphire Ring miliknya. Ekspresi dingin juga muncul di wajahnya. Kekaisaran Sun Moon bereaksi sangat cepat. Orang-orang mereka ada di sini setelah beberapa serangan. Jaring perak besar tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Itu bukan web nyata, tetapi dibentuk menggunakan energi. Itu mencakup beberapa ribu meter persegi, dan dengan cepat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Itu adalah alat penangkap jiwa tipe tertaut. Kekaisaran Sun Moon memang memiliki semua jenis alat jiwa yang kuat. Huo Yuhao hanya bisa memikirkan ini karena dia cukup tenang. Dia meraih tangan Tang Wutong dengan erat, dan cahaya perak menyilaukan langsung bersinar dari punggung mereka. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga beresonansi di udara. Setelah ini, keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Mereka terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Huo Yuhao tidak dapat mempertahankan imitasi dan domainnya. Dia harus sepenuhnya memusatkan perhatiannya untuk melindungi tubuhnya. Namun, kecepatan ekstrim ini memungkinkan keduanya untuk dengan cepat melarikan diri dari jaring yang menelan. Setelah ini, serangkaian ledakan luar biasa terdengar dari bawah web. Itu adalah bom peledak tinggi yang ditinggalkan Huo Yuhao. Suhu ekstrim yang dihasilkan dari bom itu cukup untuk menghapus jejak mereka yang pernah ada di sana. Lampu perak menyala di langit, dan secara alami ditangkap oleh alat jiwa pengintai udara di udara. Namun, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Ini karena mereka sudah sangat cepat sehingga mereka tidak lagi takut dikejar oleh tentara manapun. Mereka mengatasi penghalang suara saat mereka bepergian dengan kecepatan supersonik. Dalam sekejap, mereka menempuh lebih dari 50 km. Tidak peduli seberapa lengkapnya Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat-alat jiwa pengawasan udara, mereka hanya bisa memasang alat-alat jiwa ini di dalam dan di sekitar Radiant City.
Mereka tidak mungkin menutupi seluruh wilayah. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar keluar dari jangkauan alat jiwa pengintai udara hanya dalam beberapa saat. Ketika mereka melambat, Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan mereka berdua lagi. Huo Yuhao mengintip ke kejauhan saat dia mendarat di gunung. Namun, dia tidak melihat pinggiran timur, tetapi pinggiran selatan tempat upacara pengorbanan agung berlangsung. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan tubuh Douluo dan yang lainnya. Bom dari pinggiran timur telah berhenti setelah beberapa waktu. Su Tianran bersujud kembali setelah dia selesai mengucapkan pidatonya. Pada saat ini, aura aneh bisa dirasakan di udara. Langit juga berubah menjadi sangat gelap. Sinar matahari yang semula cerah terhalang oleh awan yang suram. Sun Moon Sacrificial Altar juga berubah redup secara instan. Seluruh langit turun ke kegelapan saat jutaan warga menyaksikan. Tiba-tiba, orang-orang mulai merasa takut. Su Tianran akhirnya berubah muram. Upacara ini dipilih untuk diadakan pada hari keberuntungan ini, yang ditentukan setelah banyak putaran verifikasi. Awan suram tentu bukan fenomena alam. Jika itu tidak alami, itu pasti perbuatan manusia. Su Tianran, kamu terlalu ambisius. Langit tidak tahan kamu. Saya akan melakukan keadilan atas nama langit hari ini dan berurusan dengan Anda. Gelombang suara yang kuat terdengar di udara. Semua orang bisa dengan jelas mendengar kata-kata itu. Su Tianran berdiri lurus dan dengan dingin memandang ke langit. Di langit, raksasa yang menyerupai dewa merobek awan suram dan berjalan keluar. Raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan benar-benar hijau jade. Bahkan ada kabut ungu di sekitarnya. Bukankah dia tubuh Douluo, Dubusi? Su Tianran dengan dingin berkata, seni setan. Beraninya kau mengganggu upacara hari ini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati langit. Aku akan membunuhmu, kau makhluk iblis. Petik 2. Saat dia berteriak, lebih dari 10 sosok naik ke langit. Setelah ini, cahaya keemasan naik dari sisi altar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang benar-benar menelan altar. Ada banyak anggota keluarga kekaisaran dan pejabat senior dari kekaisaran Sun Moon di altar. Su Tianran waspada ketika mereka menghadapi Dubusi, yang hampir merupakan ultimate Douluo. Dia tidak mampu kehilangan siapapun di sini. Namun, dia tidak terlalu menghargai Dubusi. Ledakan, bom luar biasa terdengar dari 4 sudut. Ceritan dan tangisan tragis segera terdengar. Kali ini, ekspresi Su Tianran berubah. Dia ngeri ketika dia meraung, Dubusi, beraninya kamu mengabaikan prinsip-prinsip penguasa jiwa dan membiarkan orangmu menumpangkan tangan mereka pada orang-orang biasa. Ada jutaan warga di sini. Jumlah kehancuran yang bisa ditimbulkan sangat mengerikan. Kerajaan saya telah jatuh, dan sekte saya berada di ambang kehancuran. Prinsip apa yang masih harus saya patuhi? Sekte tubuh tidak pernah memiliki prinsip sebelumnya. Jika kita dihukum oleh surga, aku akan menanggung semua hukuman. Hahaha. Petik 2. Dubusi tertawa gila. Dia mengangkat tangannya, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi bentuk kekuatan yang menekan 10 sosok yang naik. Pada saat ini, awan suram di langit mulai bergetar. Desahan panjang terdengar. Ouddu, mengapa kamu harus melakukan ini? Dubusi memusatkan pandangannya. Aku tahu kamu akan datang. Bagaimana dengan gadis itu? Tanyakan juga padanya. Petik 2. Sesosok diam-diam muncul di udara. Dia mengenakan jubah hitam, dan rambut putihnya mengalir bebas. Dia melayang tinggi di langit, dan tidak punya niat mundur. Segala bentuk kekuatan yang berusaha menjangkau dia dengan mudah diatasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak ada yang bisa datang dalam jarak 3 kaki darinya. Naga suci kegelapan, Dewa Naga Douluo Long Xiaoyao, yang merupakan ultimate Douluo sejati, akhirnya muncul. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, Dubusi, pergi. Anda masih bisa pergi sekarang. Saya tidak akan muncul jika Anda tidak meletakkan tangan pada warga biasa. Jika Anda membantai hidup, Anda akan dipenuhi dengan pembalasan, dan Anda tidak akan pernah bereinkarnasi. Petik 2. Dubusi tertawa dengan gila-gilaan dan berkata, hahaha, ini lucu. Ini terlalu lucu. Anda munafik. Beraninya kau berbicara tentang membantai kehidupan di depanku.
Anda bersekongkol dengan mereka. Bagaimana mungkin kau punya pipi untuk menegurku? Meskipun Muen adalah musuh besar sekte saya sangat menghormatinya. Dia melindungi kota Shrek. Bagaimana dengan kamu? Untuk seorang wanita, Anda bersedia bekerja dengan tuan jiwa jahat. Jika Muen masih hidup, dia pasti akan malu disebutkan dalam nafas yang sama seperti kamu. Petik 2. Pembunuhan sudah dimulai di sekitar altar. Mereka bukan hanya penguasa jiwa biasa. Mereka adalah Douluo Transcendent. Mereka telah menyembunyikan diri di antara kerumunan, dan sekarang mulai menjadi ganas. Kekerasan mereka mengubah seluruh tempat menjadi sungai darah. Meskipun orang-orang kuat dari Kekaisaran Sun Moon bergegas mendekat, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan pembantaian yang mengerikan ini? Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, bagaimana kamu bisa mengerti pikiranku? Hentikan pembunuhan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia meninjau ke arah Dubusi. Dubusi mendengus dingin. Dia tidak bergerak sama sekali, dan hanya mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit tampak bergerak dengan telapak tangannya. Angin mulai mengamuk. Tinju hitam energi membesar saat bergerak di udara. Itu bertabrakan dengan telapak Dubusi. Tidak ada suara besar. Langit hanya bergetar. Getaran itu mungkin tampak sangat lembut, tetapi itu menghentikan semua orang di tanah. Bahkan penghalang emas yang melindungi altar mulai beriak. Dubusi meraung ke langit. Setelah ini, api keunguan menyilaukan naik dari tubuhnya. Dia langsung tumbuh dalam ukuran sekali lagi, sampai lebarnya lebih dari 300 kaki, dan tingginya 1000 meter. Auranya yang menakutkan mendorong 10 sosok kembali ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan dihancurkan menjadi bubuk.